Sebelum disebut angker, gedung ini adalah otak terbesar sistem kereta api kolonial di Asia Tenggara. Ribuan nyawa terdampak tanpa pernah menuliskan namanya di dinding. Inilah Lawang Sewu, bukan cerita hantu, tapi bangunan yang tidak pernah berhenti bekerja bahkan setelah ditinggalkan manusia. Di tengah panas kota Semarang, berdiri sebuah bangunan yang seolah tidak pernah benar-benar tidur. Orang menyebutnya angker, orang menyebutnya 1000 pintu. Tapi sebelum semua mitos itu lahir, Lawang Sewu hanyalah sebuah mesin besar bernama sejarah. Mesin yang bekerja diam-diam menggerakkan kereta, manusia, dan kekuasaan. Akhir abad ke-19, Semarang belum seperti hari ini. Belum ada klakson, belum ada gedung kaca, belum ada lampu LED yang menyala semalaman. Yang ada hanyalah pelabuhan sibuk, bau laut, dan suara roda besi kereta yang menjadi urat nadi Hindia Belanda masa itu. Di masa itulah pemerintahan kolonial Belanda menyadari satu hal penting. Kekuasaan tidak hanya dibangun dengan senjata, tapi dengan logistik. Dan logistik terbaik saat itu adalah kereta api. Tahun 1904, sebuah perusahaan bernama NIS singkatan memutuskan membangun kantor pusatnya di Semarang. Bukan kantor biasa, melainkan pusat kendali seluruh jaringan rel kereta di Jawa. Bangunan itu dirancang oleh arsitek Belanda, dibuat megah, simetris, dan dingin. Bukan hanya untuk kenyamanan, tapi untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Saat baru pertama diletakkan, tidak ada yang membayangkan bahwa bangunan ini kelak lebih terkenal karena cerita horor daripada fungsi aslinya. Saat Lawang Sewu resmi digunakan sekitar tahun 1907 sampai 1909, bangunan ini hidup, bukan secara mistis tapi secara administratif. Di balik pintu-pintunya yang tinggi, pegawai Eropa dan pribumi bekerja dari pagi hingga malam. Disinilah jadwal kereta ditentukan, disinilah arus gula, kopi, dan hasil bumi diatur. Disinilah keputusan kecil bisa menggerakkan ribuan manusia. Ruang demi ruang, bukan sekedar ruangan, melainkan otak sistem kolonial. Koridor panjang dibuat agar udara mengalir. Jendela tinggi dirancang agar panas tropis jinak, tangga spiral bukan hiasan, melainkan solusi struktural. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan, bahkan jumlah pintu yang membuat orang tercengang hari ini, dulunya hanyalah kebutuhan fungsional. Ironisnya, semakin rasional bangunan ini dirancang, semakin irasional cerita yang lahir darinya di masa depan. Tahun 1942, dunia berguncang. Belanda jatuh, Jepang datang. Lawang Sewu tidak lagi menjadi kantor kereta api. Ia berubah fungsi dan berubah nasib. Ruang bawah tanah yang dulu dibuat sebagai saluran air dan penyimpanan, digunakan sebagai penjara. Gelap, sempit, pengap. Disinilah manusia berhenti menjadi pegawai dan berubah menjadi tahanan. Ngeri banget ya. Tidak ada papan nama, tidak ada catatan rapi, hanya waktu yang berjalan lambat dan napas yang semakin berat. Banyak yang masuk, tidak semua keluar. Dan sejak saat itulah bangunan ini mulai menyimpan sesuatu yang tidak tercatat di arsip resmi. Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan bukan akhir cerita, melainkan awal konflik baru. Di Semarang terjadi peristiwa yang kini dikenal sebagai pertempuran 5 hari di Semarang. Lawang Sewu kembali menjadi pusat strategis, bukan lagi untuk jadwal kereta, melainkan untuk mempertahankan kota. Tahun-tahun berlalu, bangunan ini kosong, fungsi utamanya hilang, manusia pergi satu persatu, yang tertinggal hanyalah gema langkah, cat yang mengelupas, dan cerita yang mulai dibumbui ketakutan. Masyarakat memberi nama, memberi mitos, memberi wajah pada ketidakpastian. Padahal yang sebenarnya menghuni Lawang Sewu bukanlah makhluk gaib,
melainkan lapisan sejarah yang tidak pernah selesai dipahami. Hari ini, Lawang Sewu dipugar, dibersihkan, dijadikan destinasi wisata. Lampu kembali menyala, pengunjung datang membawa kamera. Bukan rasa takut, namun bangunan ini tetap sama. Ia tidak berusaha menakuti, ia tidak berusaha menjelaskan. Ia hanya berdiri sebagai saksi bahwa kekuasaan pernah berpusat di sini, bahwa manusia pernah menderita di sini, bahwa sejarah tidak selalu indah, tapi selalu nyata. Lawang Sewu bukan bangunan angker, ia bukan rumah hantu, ia adalah mesin sejarah yang pernah bekerja tanpa henti. Dan meski kini sunyi, mesin itu belum mati. Ia hanya menunggu siapa yang mau mendengar cerita tanpa menambah-nambahi dan tanpa melupakan. Jika kamu berdiri di halaman Lawang Sewu saat siang hari, panas Semarang akan memukul keras. Tapi anehnya, begitu melangkah masuk ke dalam bangunan, udara terasa berubah. Lebih sejuk, lebih tenang, seolah waktu melambat. Itu bukan kebetulan. Para arsitek Belanda merancang Lawang Sewu bukan untuk 10 atau 20 tahun, melainkan untuk berabad-abad. Dindingnya tebal, ventilasinya cerdas, setiap lengkung pintu, setiap kisi jendela dibuat agar bangunan ini bertahan bahkan ketika manusia gagal. Dan mungkin mereka terlalu berhasil, karena bangunan ini tetap berdiri sementara kekuasaan yang membangunnya telah lama runtuh. Orang menyebutnya 1000 pintu, padahal jumlah pastinya tidak pernah benar-benar 1000. Namun istilah itu lahir bukan karena angka, melainkan karena perasaan. Setiap pintu di Lawang Sewu seakan mengarah ke cerita yang berbeda. Ada pintu yang dulunya dilewati pegawai berpakaian rapi, ada pintu yang terbuka untuk kurir dokumen rahasia, ada pintu yang terakhir kali dilewati seseorang tanpa tahu apakah ia akan keluar kembali. Pintu-pintu itu kini diam, tapi diam bukan berarti kosong. Karena bangunan ini bukan hanya menyimpan ruang, melainkan jejak keputusan manusia. Di bawah Lawang Sewu ada ruang yang jarang dibicarakan dengan kepala dingin. Ruang bawah tanah, tidak ada jendela, tidak ada arah, hanya tembok dan air. Di masa kolonial, ruang ini dibuat sebagai sistem utilitas, teknik, logis, efisien. Namun ketika perang datang, fungsi berubah. Dan saat fungsi berubah, makna ikut berubah. Disinilah manusia dipisahkan dari cahaya. Disinilah suara langkah penjaga lebih ditakuti daripada senyap itu sendiri. Banyak cerita beredar, sebagian dilebihkan, sebagian diletakkan dengan imajinasi. Namun satu hal pasti, tempat ini pernah menjadi ruang penderitaan, dan penderitaan selalu meninggalkan bekas meski tidak terlihat. Penting untuk diingat satu hal, Lawang Sewu tidak pernah memilih untuk menjadi kantor kolonial, tidak pernah memilih untuk menjadi penjara, tidak pernah memilih untuk menjadi medan konflik. Ia hanya bangunan. Yang memilih adalah manusia. Manusia yang membawa ambisi, manusia yang membawa ketakutan, manusia yang membawa senjata, perintah, dan kekuasaan. Dan seperti banyak bangunan bersejarah lain di dunia, Lawang Sewu hanya menjadi wadah dari keputusan-keputusan itu. Ketika bangunan ini mulai ditinggalkan, cerita bergerak lebih cepat daripada penelitian. Dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedikit ditambah, sedikit dikurangi, sedikit dibesar-besarkan. Hingga Lawang Sewu lebih dikenal sebagai bangunan yang paling angker daripada pusat transportasi terbesar di Hindia Belanda. Ini bukan kesalahan siapapun, karena manusia selalu mencari makna pada tempat yang terlalu sunyi. Hari ini orang datang dengan tujuan. Yang pertama, mencari sensasi. Yang kedua, mencari pemahaman. Sebagian datang berharap melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Sebagian datang untuk melihat bukti sejarah. Dan bangunan ini memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Diam.
Karena Lawang Sewu tidak menjawab pertanyaan, ia hanya menyediakan ruang untuk kita menafsirkannya sendiri. Jika Lawang Sewu bisa berbicara, mungkin ia tidak akan menakut-nakuti. Mungkin ia hanya akan berkata, "Aku telah melihat kekuasaan datang dan pergi. Aku telah melihat manusia saling menguasai. Aku telah melihat penderitaan dan juga harapan." Dan mungkin kalimat terakhirnya adalah, "Jangan takut padaku. Takutlah pada apa yang manusia bisa lakukan ketika sejarah diulang tanpa dipelajari." Lawang Sewu masih berdiri, bukan sebagai simbol horor, bukan pula sebagai monumen kolonial, melainkan sebagai pengingat bahwa bangunan bisa bertahan lebih lama daripada ideologi. Bahkan cerita bisa berubah, tapi fakta tetap ada di dasarnya. Dan bahwa di tengah panas kota Semarang masih ada sebuah mesin tua bernama sejarah yang berdetak pelan, menunggu siapa yang mau mendengarkan tanpa takut, tanpa sensasi, dan tanpa melupakannya. Cerita ini akan berakhir, tapi bangunan-bangunan lain masih menunggu untuk diceritakan. Jika kamu ingin mendengarnya, jangan lupa subscribe ya.